Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan kami membawa kisah-kisah Islami yang bisa kita jadikan suri teladan. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan tentang kisah sebelumnya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang seseorang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk membantu channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, kemudian membagikan video ini ke teman-teman. Ya, jika kita anggap ini videonya bermanfaat, silakan kita share ke teman-teman yang berada di sekeliling kita untuk dijadikan pelajaran dan motivasi. Kita teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kisahnya. Kita akan membacakan kisah lanjutan dari video sebelumnya, bahwa dijelaskan di sini tentu sang alim yang bijak itu berkata, tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi syaratnya tinggalkan tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota tempat bermaksiat. Pergilah engkau ke kota lain, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu itu lagi. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kepada kebaikan. Lelaki itu kemudian segera berangkat ke tempat atau ke kota yang dimaksudkan oleh sang alim. Tetapi di tengah perjalanan, kematian lebih dulu menjemputnya. Datanglah dua malaikat untuk menjemput jiwa lelaki tersebut. Satu malaikat rahmat, dan satunya lagi malaikat azab atau malaikat yang bertugas untuk menyiksa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua malaikat ini bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki tersebut. Sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Malaikat azab berkata, ia tidak pernah berbuat kebaikan, sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan. Justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Mereka berdua terus beradu argumentasi, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim di antara kedua malaikat tersebut. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, ukurlah jarak dua kota itu dari tempat kematiannya. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya. Kemudian mereka mengukur jaraknya, dan ternyata kota yang dituju atau kota tempat ibadah dan penuh kebaikan lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat, dan ia memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah begitu luas. Bumi dan langit itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka rahmatnya seluas-luasnya bagi hamba yang ingin mencari ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pelaku dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan,
maka disitulah rahmat Allah masih terbuka, untuk ampunan Allah masih terbuka luas bagi orang-orang yang ingin mencari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kemudian di share ke teman-teman yang lain untuk menjadi amal jariah kita. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan kita baik di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.